Sahabat petunjuk Al-Quran, pernahkah engkau merasa semakin banyak engkau bicara, semakin jauh hatimu dari ketenangan? Sejenak, diamkan dirimu, lepaskan hiruk-pikuk dunia yang terus menarik kesadaranmu keluar. Biarkan jiwamu duduk kembali di dalam, di tempat yang selama ini engkau tinggalkan. Karena sesungguhnya, tidak semua yang ramai itu hidup, dan tidak semua yang diam itu kosong. Ada diam yang penuh, dan ada bicara yang hampa. Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita terlalu sering memenuhi dunia, namun melupakan yang menghidupkan dunia itu sendiri. Mengapa orang-orang yang berjalan di jalan makrifat justru terlihat lebih banyak diam? Apakah karena mereka tidak tahu? Atau karena mereka telah menemukan sesuatu yang tidak bisa lagi diungkapkan oleh kata-kata? Di saat kebanyakan manusia sibuk menjelaskan dirinya, orang yang mulai mengenal hakikat justru mulai kehilangan keinginan untuk menjelaskan. Karena ia sadar bahwa dirinya tidak pernah benar-benar ada. Yang ada hanyalah pantulan dari cahayanya yang sesekali tampak, lalu kembali tenggelam dalam samudra hakikat. Sahabat, dalam perjalanan ini, kita sering tertipu oleh ego. Ego ingin diakui, ingin didengar, ingin dianggap tahu. Bahkan dalam perkara agama, ia masih menyelipkan dirinya, seolah-olah kebenaran itu miliknya. Padahal setiap kata yang keluar, setiap pemahaman yang muncul, semua hanyalah tajalli, penampakan dari ilmu Allah yang dititipkan sesaat, lalu menghilang kembali. Namun ego menyusup, mengaku sebagai pemiliknya, dan disitulah hijab mulai menebal, menutupi cahaya yang seharusnya menerangi hati. Orang yang mulai mencium harum makrifat perlahan menyadari bahwa la haula wala quwata bukan sekadar ucapan, tetapi kenyataan yang menghancurkan kesombongan paling halus. Ia melihat bahwa bahkan keinginan untuk berbicara pun bukan miliknya. Bahkan niat untuk diam pun bukan darinya. Semua bergerak karena digerakkan. Semua muncul karena dimunculkan. Hingga akhirnya ia menjadi saksi bahwa dirinya hanyalah tempat lewatnya kehendak sang kekasih, bukan pelaku sejati. Namun bukan berarti ia meninggalkan syariat, bukan berarti ia menjauh dari aturan lahir. Justru ia semakin lembut dalam menjaga setiap adab, setiap ucapan, setiap langkah. Karena ia tahu, tubuh ini adalah amanah, lisan ini adalah titipan, dan dunia ini adalah ladang ujian. Diamnya bukan karena malas, tetapi karena takut. Takut berbicara tanpa cahaya, takut berkata tanpa izin batin. Dan di dalam diam itu, ia terus bersujud, meski tanpa terlihat. Terus berzikir, meski tanpa suara. Hingga perlahan, ia hilang. Dan yang tersisa, hanyalah dia yang sejak awal selalu ada. Sahabat petunjuk Al-Quran, perlahan kita mulai mengerti bahwa diamnya orang yang mengenal makrifat bukan karena ia tidak memiliki isi, melainkan karena hatinya telah dipenuhi oleh sesuatu yang terlalu luas untuk ditampung oleh kata. Seperti seseorang yang berdiri di tepi samudra, ia tidak lagi sibuk menjelaskan air, karena ia sedang menyaksikan kedalaman yang tak terjangkau. Dan di saat orang lain masih memperdebatkan ombak di permukaan, ia telah tenggelam dalam samudra hakikat, di mana suara menjadi tidak penting dan kehadiran menjadi segalanya. Di sana, kata-kata kehilangan kekuatannya, dan diam menjadi bahasa yang paling jujur. Namun perjalanan menuju diam itu bukanlah perjalanan yang mudah. Ia bukan sekadar menahan lisan, tetapi menundukkan ego yang selama ini merasa paling benar. Karena sesungguhnya, yang membuat manusia banyak bicara, bukan karena ia tahu, tetapi karena egonya takut hilang. Ego merasa bahwa jika ia tidak berbicara,
ia akan dilupakan. Jika ia tidak menunjukkan dirinya, ia akan dianggap tidak ada. Padahal dalam pandangan makrifat, justru disitulah awal keselamatan. Ketika engkau tidak lagi ingin dilihat, tidak lagi ingin diakui, tidak lagi ingin menjadi sesuatu, maka perlahan engkau mulai mendekati fana, keadaan di mana dirimu larut dalam kehendaknya. Sahabat, coba engkau perhatikan, setiap kali engkau ingin berbicara, selalu ada dorongan halus di dalam hati. Sebuah bisikan yang ingin menampakkan diri, ingin dianggap penting, ingin dianggap lebih memahami. Itulah ego yang paling lembut yang sering menyamar dalam kebaikan. Ia bisa berbicara tentang agama, tentang kebenaran, tentang cahaya. Namun diam-diam, ia masih ingin diakui sebagai sumbernya. Padahal cahaya itu bukan miliknya. Nurullah tidak pernah menetap pada satu diri. Ia hanya singgah sebagai tajali, lalu pergi kembali. Dan siapapun yang mengaku memilikinya, justru sedang menjauh darinya. Orang yang telah merasakan sentuhan makrifat akan mulai berhati-hati dengan lisannya, bukan karena ia takut salah di hadapan manusia, tetapi karena ia takut terhijab dari Sang Kekasih. Ia tahu satu kata yang keluar tanpa kesadaran bisa mengeraskan hati. Satu ucapan yang lahir dari ego bisa menutup pintu cahaya. Maka ia memilih diam bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai penjagaan. Ia menjaga hatinya agar tetap jernih seperti cermin yang dibersihkan dari debu. Karena hanya hati yang bersih yang mampu memantulkan tajali dengan sempurna. Dan dalam diam itu, ia terus membersihkan dirinya dari rasa memiliki, dari rasa tahu, dari rasa menjadi. Dan di titik itu, ia mulai memahami sesuatu yang sangat halus, bahwa sebenarnya bukan dia yang diam, tetapi Allah yang sedang menenangkannya. Bukan dia yang menahan kata, tetapi Allah yang sedang menjaga lisannya. Semua kembali pada satu kalimat yang sederhana, namun dalam tak terhingga. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, bahkan untuk berbicara, kecuali dengan izinnya. Dan ketika pemahaman ini mulai meresap, hati menjadi lunak, jiwa menjadi tenang, dan hidup tidak lagi dipenuhi oleh keinginan untuk tampil, melainkan oleh kerinduan untuk tenggelam dalam cahayanya yang sunyi, yang lembut, namun meliputi segalanya. Sahabat petunjuk Al-Quran, di titik perjalanan ini, kita mulai diajak untuk melihat lebih dalam, bukan keluar, tetapi ke dalam diri yang selama ini kita anggap aku. Siapakah sebenarnya yang ingin bicara itu? Siapakah yang merasa tahu? Siapakah yang ingin didengar? Jika engkau duduk sejenak dan benar-benar memperhatikan, engkau akan menemukan bahwa aku itu tidak pernah tetap. Ia berubah-ubah, kadang yakin, kadang ragu, kadang merasa benar, lalu esoknya menyesal. Maka yang berubah-ubah itu bukanlah hakikat, ia hanyalah bayangan yang muncul karena tersentuh cahaya, lalu hilang ketika cahaya itu ditarik kembali. Dan orang yang mulai mengenal makrifat tidak lagi tertipu oleh bayangan itu. Ia mulai menyadari bahwa selama ini yang banyak berbicara bukanlah hatinya, melainkan pikirannya yang dipenuhi oleh ego. Pikiran ingin menguasai, ingin menjelaskan segalanya, seolah-olah kebenaran bisa digenggam, padahal hakikat tidak pernah bisa dimiliki. Ia hanya bisa disaksikan, seperti engkau melihat cahaya matahari, engkau bisa merasakan hangatnya, namun engkau tidak pernah bisa menggenggamnya. Begitu pula dengan makrifat, semakin engkau ingin menjelaskannya, ia justru semakin menjauh, dan semakin engkau merendah dalam diam, ia justru semakin mendekat, mengisi ruang hatimu tanpa suara. Sahabat, disinilah kita mulai memahami satu rahasia yang sangat lembut, bahwa diamnya orang makrifat adalah bentuk adab tertinggi kepada Sang Kekasih. Ia tidak ingin berbicara atas nama dirinya, karena ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Ia menunggu hingga kata itu benar-benar datang dari dalam, bukan dari keinginan,
bukan dari dorongan untuk terlihat, tetapi dari gerak yang halus yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Dan ketika kata itu keluar, ia keluar dengan lembut, tanpa menyakiti, tanpa meninggikan diri, karena yang berbicara bukan lagi ego, melainkan pantulan dari cahaya. Namun, bagi kita yang masih dalam perjalanan, diam sering terasa sulit, karena kita masih merasa ada, kita masih merasa memiliki pendapat, memiliki pemahaman, memiliki kebenaran, dan selama rasa memiliki itu masih kuat, lisan akan terus mencari jalan untuk berbicara. Maka jalan makrifat bukanlah langsung menjadi diam, tetapi belajar melihat setiap dorongan untuk bicara, setiap keinginan untuk menunjukkan diri, lalu perlahan melepaskannya, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran bahwa semua itu bukan milik kita, semua itu hanyalah titipan yang suatu saat akan diambil kembali. Dan ketika kesadaran itu mulai tumbuh, sedikit demi sedikit, hati menjadi lebih lapang, tidak lagi sempit oleh keinginan untuk diakui, tidak lagi gelisah ketika tidak didengar, karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih dalam, yakni kehadiran Sang Kekasih di dalam sunyi, di mana tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan apapun, tidak ada lagi dorongan untuk menjadi apapun, yang ada hanyalah rasa cukup, rasa tenang, dan rasa tunduk, sehingga diam bukan lagi sebuah usaha, tetapi menjadi keadaan alami, seperti malam yang tenang, yang tidak perlu menjelaskan kegelapannya, karena justru di dalam gelap itu, cahaya terlihat paling jelas. Sahabat petunjuk Al-Quran, semakin dalam seseorang berjalan menuju makrifat, semakin ia menyadari bahwa hakikat bukanlah sesuatu yang harus disuarakan, melainkan sesuatu yang harus dijaga, karena tidak semua yang dirasakan oleh hati layak untuk diucapkan oleh lisan. Ada rahasia yang jika dibuka, justru akan kehilangan maknanya, seperti cahaya yang terlalu terang, ia justru menyilaukan mata yang belum siap melihat. Maka orang yang mengenal jalan ini memilih untuk menyimpan, bukan karena pelit, tetapi karena menjaga adab antara dirinya dan Sang Kekasih yang telah membukakan sedikit tabir. Ia memahami bahwa setiap manusia berada di makam yang berbeda. Apa yang ia rasakan belum tentu bisa dipahami oleh orang lain, dan apa yang ia ucapkan bisa saja disalahartikan oleh mereka yang belum sampai. Maka ia memilih diam sebagai bentuk kasih sayang, agar tidak membingungkan, agar tidak menyesatkan, agar tidak membuat orang lain tersesat dalam kata tanpa sampai kepada makna. Karena dalam dunia makrifat, kata hanyalah isyarat, bukan tujuan, dan siapa yang berhenti pada kata, ia akan kehilangan jalan menuju cahaya. Sahabat, ada satu analogi yang indah yang mungkin bisa kita renungkan. Hati manusia itu seperti cermin, dan cahaya Allah adalah sesuatu yang memantul di atasnya. Jika cermin itu bersih, maka cahaya akan tampak jelas. Namun jika ia dipenuhi debu ego, maka pantulan itu menjadi kabur, bahkan hilang. Dan salah satu debu yang paling halus adalah keinginan untuk menunjukkan diri, keinginan untuk berkata, "Aku telah melihat, aku telah mengerti." Padahal di saat itu, cermin mulai kembali kotor dan cahaya perlahan tertutup. Orang yang menjaga makrifatnya akan terus membersihkan cermin itu, bukan dengan banyak bicara, tetapi dengan banyak menyadari. Ia sadar bahwa setiap pujian bisa mengotori, setiap pengakuan bisa mengeraskan hati, maka ia bersembunyi dalam diam, bukan untuk menjauh dari manusia, tetapi untuk mendekat kepada Allah. Ia tetap hidup di dunia, tetap menjalankan syariat, tetap berinteraksi, namun hatinya tidak lagi terikat. Ia seperti berjalan di tengah keramaian, namun jiwanya tetap tenggelam dalam sunyi, bersama Sang Kekasih yang tak pernah meninggalkannya. Dan pada akhirnya, ia sampai pada satu pemahaman yang sangat lembut, bahwa berbicara atau diam, keduanya sama. Jika semuanya berasal darinya, maka yang ia jaga bukan lagi jumlah kata, tetapi sumbernya. Jika kata itu datang dari ego, ia memilih diam. Namun jika kata itu adalah tajalli, ia menyampaikannya dengan penuh amanah, tanpa merasa memiliki,
tanpa merasa lebih, karena ia tahu dirinya hanyalah perantara. Dan ketika kesadaran ini telah menetap, hidup menjadi ringan, lisan menjadi jernih, dan hati menjadi teduh, seperti danau yang tenang, yang memantulkan cahaya langit tanpa gelombang, tanpa suara, namun penuh makna. Sahabat petunjuk Al-Quran, di tahap ini, kita mulai menyadari bahwa diam bukan lagi sekedar pilihan, melainkan buah dari pengenalan. Ketika seseorang benar-benar melihat bahwa dirinya tiada, maka apalagi yang ingin ia suarakan, apalagi yang ingin ia banggakan. Ia tidak menemukan alasan untuk meninggikan diri, karena yang ia lihat di dalam dirinya bukanlah aku, melainkan tajalli yang silih berganti, datang dan pergi, muncul dan tenggelam seperti ombak di lautan yang luas. Dan lautan itu bukan dirinya, melainkan milik sang kekasih yang maha luas. Ia pun mulai memahami bahwa kebanyakan kata yang keluar selama ini bukanlah kebutuhan, melainkan pelarian dari sunyi, pelarian dari kekosongan yang sebenarnya adalah pintu menuju Allah. Kita sering takut diam, karena dalam diam kita bertemu dengan diri yang rapuh, dengan hati yang belum tenang, dengan kekosongan yang belum kita kenal. Padahal justru di sanalah Nurullah mulai menyapa, dalam keheningan yang tidak bisa dijelaskan, dalam rasa yang tidak bisa diungkapkan, dan orang yang berani tinggal di sana akan perlahan dipenuhi oleh cahaya. Sahabat petunjuk Al-Quran, di tahap ini, kita mulai menyadari bahwa diam adalah buah dari pengenalan. Maka perlahan kita diajak melangkah lebih dalam, yakni belajar menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan, bukan hanya saat ibadah, bukan hanya saat sendiri, tetapi juga saat berbicara, saat berjalan, bahkan saat kita merasa lalai sekalipun. Karena sesungguhnya tidak pernah ada satu momen pun di mana Allah tidak hadir. Hanya saja kitalah yang sering tidak menyadari, karena hati kita tertutup oleh kesibukan, oleh pikiran, oleh suara-suara yang terus memenuhi ruang batin kita. Ketika seseorang mulai terbiasa dengan diam, ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Ia mulai merasakan bahwa hidup ini tidak berjalan dengan sendirinya. Ada kehendak yang mengalir di balik setiap kejadian. Ada tangan yang tidak terlihat yang mengatur segalanya dengan sangat rapi. Bahkan hal-hal kecil yang selama ini kita anggap sepele, ternyata memiliki makna, memiliki arah, memiliki tujuan. Dan disitulah hati mulai belajar percaya, bukan karena mengerti, tetapi karena menyaksikan bahwa segala sesuatu tidak pernah terjadi tanpa alasan darinya. Sahabat, dalam keadaan ini, rasa syukur tidak lagi menjadi sesuatu yang dipaksakan. Ia tumbuh dengan sendirinya, karena hati melihat begitu banyak nikmat yang sebelumnya tidak disadari. Nafas yang keluar masuk, detak jantung yang terus berdetak, pikiran yang datang dan pergi, semua itu bukan milik kita. Semua itu bukan hasil usaha kita, melainkan tajalli dari sifat-sifat Allah yang maha hidup, yang terus menghidupkan, tanpa henti, tanpa lelah. Dan ketika kesadaran ini benar-benar meresap, hati menjadi tunduk, bukan karena diperintah, tetapi karena melihat. Dan disinilah makna la haula wala quwata illa billah menjadi nyata. Bahwa tidak ada daya untuk mendekat, tidak ada kekuatan untuk memahami, bahkan tidak ada kemampuan untuk menyadari, kecuali karena Allah yang menghendaki. Hingga akhirnya, segala usaha yang kita lakukan tidak lagi kita sandarkan pada diri kita, melainkan kita kembalikan kepadanya. Kita berjalan, namun hati berserah. Kita berusaha, namun jiwa bersujud, karena kita tahu kita hanyalah perantara, bukan pelaku utama. Maka orang yang telah merasakan ini tidak lagi gelisah dengan hidup, tidak lagi sibuk mempertanyakan setiap keadaan, karena ia telah menemukan satu jawaban yang meliputi segalanya, yakni kehadiran Allah dalam setiap takdir, baik yang manis maupun yang pahit. Ia menerima
bukan karena lemah, tetapi karena melihat bahwa di balik setiap kejadian ada kasih sayang yang tersembunyi, ada pelajaran yang lembut, ada panggilan untuk kembali. Dan dalam kesadaran itu, hatinya menjadi tenang, bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara pandangnya telah dipenuhi oleh cahaya. Sahabat, di titik ini, kita mulai memahami bahwa perjalanan ma'rifat bukanlah tentang menjadi seseorang yang berbeda di mata manusia, melainkan tentang kembali menjadi hamba yang sebenar-benarnya di hadapan Allah. Tidak ada lagi keinginan untuk terlihat istimewa, tidak ada lagi dorongan untuk dianggap lebih dekat, karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa jauh, semakin ia merasa kecil, bahkan hampir tiada. Dan disitulah keindahan itu muncul. Keindahan seorang hamba yang tidak lagi melihat dirinya, melainkan hanya melihat kebesaran Sang Pencipta dalam setiap denyut kehidupannya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini yang membuatnya lelah bukanlah dunia, melainkan dirinya sendiri, egonya, keinginannya, harapannya yang tidak pernah habis. Ia ingin dipahami, ingin dihargai, ingin hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika semua itu tidak terpenuhi, ia merasa gelisah, merasa kecewa, bahkan merasa jauh dari Allah. Padahal justru semua kegelisahan itu muncul karena ia masih menempatkan dirinya sebagai pusat, bukan Allah. Dan ketika pusat itu bergeser, ketika Allah mulai menjadi pusat dari segala rasa, maka perlahan beban itu pun terangkat. Sahabat, orang yang mengenal makrifat tidak lagi hidup untuk memenuhi keinginan dirinya. Ia hidup untuk menjalani kehendak Allah, apapun bentuknya. Ia tidak lagi memilih dengan ego, tetapi menerima dengan hati. Bukan berarti ia tidak berusaha, tetapi usahanya tidak lagi dipenuhi kegelisahan. Ia berjalan, namun tidak menuntut hasil. Ia berdoa, namun tidak memaksa jawaban. Karena ia tahu, Sang Kekasih lebih mengetahui, lebih memahami, lebih mencintai dirinya dibanding dirinya sendiri. Dan dari sinilah lahir akhlak yang sangat lembut, akhlak yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, tetapi mengalir dari hati yang telah mengenal. Ia menjadi sabar, bukan karena menahan, tetapi karena menerima. Ia menjadi ikhlas, bukan karena berusaha, tetapi karena melihat bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ia tidak mudah marah, tidak mudah menghakimi, karena ia sadar bahwa setiap manusia sedang berjalan di jalannya masing-masing, menuju titik yang telah ditentukan. Dan pada akhirnya, ia hidup dalam satu keadaan yang sangat sederhana, namun dalam. Ia tidak lagi sibuk dengan masa lalu, tidak cemas dengan masa depan, karena ia telah tenggelam dalam saat ini, dalam kehadiran Allah yang nyata, di setiap nafas, di setiap detik, di setiap kejadian. Ia hidup namun tidak merasa memiliki hidup. Ia berjalan namun tidak menuntut berjalan, karena di dalam hatinya selalu ada satu kesadaran yang lembut bahwa dirinya hanyalah bayangan, dan cahaya yang sesungguhnya adalah Dia yang tidak pernah redup dan tidak pernah pergi. Sahabat petunjuk Al-Quran, akhirnya kita sampai di penghujung perenungan ini. Bukan sebagai akhir perjalanan, tetapi sebagai pintu untuk melihat diri lebih dalam lagi. Kita telah menyusuri makna diam, bukan sekadar sebagai sikap, tetapi sebagai cermin dari hati yang mulai mengenal bahwa tidak semua harus diucapkan, tidak semua harus dijelaskan, karena dalam dunia makrifat, yang paling dalam justru sering tersembunyi dalam keheningan, dan yang paling nyata justru tidak terlihat oleh mata. Kini kita mulai memahami mengapa orang yang mengenal ma'rifat tidak banyak bicara. Bukan karena ia tidak peduli, bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia menjaga hatinya dari kesombongan yang halus, menjaga lisannya dari kata yang tidak perlu, dan menjaga hubungan batinnya dengan Allah agar tetap jernih, tetap hidup,
tanpa terhalang oleh ego yang ingin tampil, yang ingin diakui, yang ingin dianggap memiliki sesuatu, padahal semua hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Sahabat, pada akhirnya, yang paling penting dari semua ini bukanlah seberapa banyak kita tahu, bukan seberapa dalam kita memahami, tetapi seberapa lembut hati kita, seberapa jernih niat kita, dan seberapa tulus kita kembali kepada Allah. Karena ilmu ma'rifat bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk melembutkan, bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk menghilangkan diri, hingga yang tersisa hanyalah akhlak yang indah, yang memantulkan cahayanya dalam setiap sikap dan perbuatan. Maka sebelum kita benar-benar menutup perenungan ini, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam doa yang sederhana namun tulus. Ya Allah, jika selama ini kami terlalu banyak bicara, ampuni kami. Jika selama ini kami merasa memiliki ilmu, ampuni kami. Lembutkan hati kami, bersihkan jiwa kami dari ego yang tersembunyi, dan bimbing kami untuk mengenal-Mu bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kehinaan sebagai hamba. Jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau jaga lisannya, Engkau jernihkan hatinya, dan Engkau dekatkan kepada cahaya-Mu. Amin. Jika hatimu merasakan ketenangan atau mungkin tersentuh oleh perenungan ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tuliskan apa yang engkau rasakan di kolom komentar, agar menjadi pengingat bagi kita semua. Bagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang mencari jalan pulang. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe channel Petunjuk Al-Quran, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan sunyi ini menuju Sang Kekasih yang selalu menunggu kita kembali.